Nah, kalau kita bicara tentang hukum humaniter internasional, tentu saja rujukan dasarnya tetap merujuk kepada hukum internasional publik. Dengan kata lain, sumber-sumber yang dikenal di dalam HI otomatis dengan demikian menjadi sumber hukum humaniter internasional. Itu saya kira udah clear ya. Sehingga misalnya klasifikasi berikut ini yang udah dipelajari di mata kuliah HI, kita harus masih ingat bahwa yang namanya sumber HI itu sekurang-kurangnya dapat kita klasifikasi menjadi tiga bentuk, yaitu yang material, formil, dan fungsional. Kalau material itu kita bicara tentang isi kandungannya. Isi kandungannya itu bisa berbagai macam pemikiran. Misalnya dalam konteks hukum laut, saya ambil contoh yang agak lain. Di dalam perdebatan tentang hukum laut itu kan, kalau masih ingat ya, ada yang mengatakan laut itu bisa dimiliki sebagaimana halnya kelompok atau pemikir yang disebut dengan John Sheldon yang mengusung gagasan mare clausum. Jadi laut itu bisa diokupasi, bisa dimiliki, sehingga itu yang dimaksud dengan isi di situ adalah pandangan politik sebetulnya. Sebaliknya, orang kayak Grotius itu dia mengatakan laut itu mare liberum, yang artinya nggak bisa dimiliki karena laut itu nggak kayak benda padat meja misalnya, yang sifatnya terbatas, dalam arti kalau saya pindahin maka nggak ada yang bisa pakai. Sebagaimana halnya saya bisa menggunakan HP, kalau saya pakai, Vivian nggak bisa pakai. Kalau laut itu kan dia mau dipakai mancing, lalu lalang segala macam ya tetap bisa pakai siapapun gitu ya. Poinnya adalah bahwa itu untuk sebagai contoh saja, yang dimaksud dengan sumber material itu adalah isi kandungan. Isi kandungan itu bicara sebetulnya tentang pandangan-pandangan filosofis umumnya. Um, di dalam konteks hukum humaniter misalnya, nanti kita akan melihat bahwa ada pemilahan antara perang yang ibaratnya dibolehkan, tetapi di saat yang sama ada juga kejahatan perang. Kan maksudnya seolah-olah yang namanya perang itu seolah-olah nggak ada hukum gitu ya. Dalam konteks perang itu kan pembunuhan itu kan dibolehkan, tembak-menembak ya antar kombatan. Tetapi jangan lupa di dalam perang itu kita mengenal kejahatan perang misalnya. Sehingga, nah itu kan secara material adalah adanya pemilahan antara perang yang boleh dan yang tidak. Itu yang dimaksud dengan material ya. Tapi biasanya kalau kita bicara tentang hukum internasional, yang kita bahas itu biasanya adalah sumber HI dalam arti formil. Di sini kita sebenarnya nggak ngomongin tentang apa isi kandungan sumbernya, melainkan prosedurnya seperti apa sih. Prosedurnya di dalam HI itu kan ada sumber yang sifatnya tertulis seperti halnya perjanjian internasional, tetapi ada juga yang tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan internasional. Jadi sekali lagi kalau di dalam konteks formil itu kita sebenarnya melihat mekanisme proseduralnya bagaimana sumber itu tercipta. Ada yang diciptakan secara tertulis, ada yang diciptakan secara tidak tertulis lewat kebiasaan. Kebiasaan itu isinya adalah state practice, praktek-praktek bernegara di seluruh dunia, ditambah opinio juris, doktrin para ahli. Gitu ya. Itu sumber formil. Nah, berikutnya ada sumber fungsional, ini rujukan maksudnya literatur-literatur, buku dan lain sebagainya. Ini silahkan ya kamu kalau perlu merefresh ingatan kembali, maka silahkan kalau kamu pelajari bahan-bahan di dalam mata kuliah hukum internasional. Saya nggak akan terlalu jauh masuk membahas itu. Nah, ya sekali lagi ini sepintas saja kenapa kemudian kita merujuk kepada sumber HI tadi, atau di mana sebetulnya hukum internasional itu mengatur tentang sumber HI. Masih ingat ya, di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional itu diatur mengenai beberapa sumber HI secara
formil. Ada 4. International Conventions atau perjanjian internasional, International Custom atau kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan yang D, putusan-putusan pengadilan dan doktrin. Sebetulnya ini itu umumnya para sarjana atau ahli hukum internasional akan memilah antara sumber yang primer dan yang sekunder. Masih ingat nggak primer ya? Oke, yang primer itu sebetulnya A, B, sama C. Perjanjian, kebiasaan internasional, sama prinsip-prinsip hukum. Kalau putusan-putusan pengadilan dan doktrin itu dia dianggap sebagai sumber HI formil yang sekunder. Jadi artinya kedudukannya setara ya antara perjanjian, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Sekalipun tentu memang nanti kita di dalam prakteknya akan lebih menemukan yang lebih utama lagi memang si perjanjian internasional karena dia itu ibaratnya lex spesialis gitu ya. Dia dibuat spesifik, tertulis, disepakati. Kalau kebiasaan internasional itu terkadang dia generik sehingga apa ya aplikasi atau implementasinya agak sulit. Ini ya dasar kenapa kita rujukannya ke A sampai D itu ya karena pasal 38 mengatur demikian di dalam Statuta Mahkamah Internasional. Oke, saya mau ngeliatin aja sedikit. Ini silahkan disimak beberapa contoh sumber hukum humaniter internasional berdasarkan topiknya ya. Ini saya sadur, saya copy, saya edit juga dari sumbernya si Palang Merah Internasional. Nah, ini contohnya nih. Ini ada banyak banget perjanjian-perjanjian internasional yang atur tentang hukum humaniter. Berdasarkan topik di sini korban-korban konflik bersenjata. Ada konvensi HAG, ada konvensi Jenewa, yang mana kalau belajar hukum humaniter itu biasanya kita itu rujukan utamanya ke si konvensi Jenewa ya. Jenewa 1 sampai 4 tuh bisa dilihat tahun 1949. Belum. Nanti di share lah gampang ya. Jadi biasanya kita pakai konvensi Jenewa doang, padahal lihat banyak banget. Ada aneks 1-2 protokol tambahan, additional protokol itu penting banget. Nanti kita akan pelajari itu juga. Ini hanya beberapa contoh saja karena ini kita lagi ngomongin korban konflik bersenjata. Berikutnya kita bisa lihat lagi ini, misalnya korban-korban ketutupan atas ya itu ya. Gimana mindahinnya ya? Nggak apa-apa ya. Korban konflik bersenjata ini lebih kepada perjanjian internasional bersejarah itu artinya perjanjian dulu gitu ya. Kalau yang tadi itu ini lebih modern. Kita bisa lihat dari tahunnya juga abad 19-20 kan. Kalau ini 18 ya. Walaupun ada juga yang 19-nya. Cuma ini dianggap sebagai fondasi lah. Jadi banyak sekali ya kalau kita bicara sumbernya, konkretnya tuh banyak banget. Topiknya tentang apa yang kita bicarain kan gitu. Kemudian kalau tadi bicara tentang korban, ini kita bisa melihat di sini perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan metode dan sarana peperangan. Sudah diterangkan belum perbedaan antara metode dan sarana? Di kepala kamu kalau mendengar metode dengan sarana dalam konteks perang, kira-kira bedanya apa? Sok, itu masa kenanya aja nggak apa-apa, Bibian. Nggak ada salah lah. Oke, kenapa? Betul sekali. Jadi nanti itu di hukum humaniter itu kita akan memilah metode dan sarana peperangan yang dibolehkan dan tidak.
Metode itu bicara tentang gimana cara perang nih. Misalnya yang nggak boleh itu adalah, misalnya ya, dalam konteks perang itu kita mengangkat bendera putih, itu kan artinya menyerah. Tiba-tiba misalnya angkat bendera putih, tapi tiba-tiba pas musuh dekat kita tembak. Nah itu kan mengelabui ya. Satu sisi mengatakan menyerah sehingga artinya nggak boleh ditembak, di sisi lain malah nembak. Nah itu nggak boleh tuh, itu metode yang dilarang. Kalau sarana kita bicara alat persenjataan lah, contoh yang nggak boleh itu banyak sekali ya. Di Gaza saya kira itu banyak sekali peristiwa bom fosfor lah, eh, misil yang sifatnya indiskriminatif, artinya nembakin misil terus misilnya dia mengarah siapapun manusia, kan itu berarti nembakin nggak membedakan antara kombatan dengan warga sipil. Itu alat nggak boleh. Nuklir jelas nggak boleh. Jadi di dalam konteks hukum humaniter itu kita mengkaji itu, mana metode yang nggak boleh dan boleh, mana alat dan sarana yang boleh dan tidak boleh. Dan inilah sumber-sumbernya. Ini silakan bisa dipelajari ya. Dari judulnya aja bisa kelihatan sebetulnya ya. Misalnya Saint Petersburg Declaration relating to explosive projectile. Ini bom proyektil gitu kan, bisa kebayang yang diomongin sama si perjanjian itu tuh tentang itu. Kemudian misalnya ketiga, concerning asphyxiating gases. Apa itu? Gas-gas yang bisa menyesakan. Asphyxiating itu menyesakan. Jadi kita bisa membayangkan. Expanding bullets yang keempat misalnya. Peluru yang bisa berkembang. Tadi saya mengatakan yang sifatnya non diskriminatif. Jadi katakanlah Israel nembakin itu bukan cuma kombatan dari Palestina tapi juga warga Palestina misalnya. Kemudian apalagi explosive from balloons yang keenam ya. Yang ketujuh poisonous gases tuh, gas beracun, metode bakteri. Nah ini nggak boleh semua ya. Biological weapons. Ini dari judulnya aja kita bisa membayangkan yang dibahas itu objeknya apa, dan inilah beberapa metode dan sarana yang dilarang. Sedangkan inilah beberapa instrumen yang menjadi fondasi yang sifatnya bersejarah tadi ya. Jadi sebelum adanya aturan-aturan ini, dulu pernah ada ini duluan. Dan ini dianggap sebagai inspirasi perumusan lebih lanjut tentang metode dan cara peperangan. Kemudian kita juga bisa klasifikasi peperangan di laut dan udara, misalnya ini spesifik banget ngatur itu. Ini yang bersejarahnya. Kemudian ada pula perlindungan terhadap benda cagar budaya. Ada juga terkait dengan aspek hukum pidana internasionalnya. Kita juga ngomongin apa ancaman pidananya gitu ya. Ancaman pidana atas dilakukannya pelanggaran-pelanggaran dalam hukum humaniter itu apa gitu. Nah, ini berarti kan kita bicara tentang hukum pidana internasional juga. Ya, ini perjanjian lain. Jadi itu ya, kalau kita melihat sumber si yang tertulis, which is perjanjian internasional, itu banyak sekali. Dan itu sangat sifatnya topikal, sangat bergantung pada topik, kita mau ngomongin apa dulu. Ini silahkan dilihat, dipelajari lebih lanjut ya secara mandiri. Meskipun memang kita dapat dikatakan ya, Konvensi Jenewa itu memang aturan yang katakanlah relatif komprehensif membahas nyaris semua aspek hukum perang. Sehingga kalau kita belajar hukum humaniter, umumnya rujukannya adalah Konvensi Jenewa 1949 yang 1-4. Oke, itu ya. Itu sekali lagi sumber HI atau sumber hukum humaniter internasional, khususnya mengenai perjanjian-perjanjian internasional.
Berikutnya saya ingin masuk. Nah, ini kalau kita melihat pengaturan hukum humaniter tentu bukan hanya perjanjian-perjanjian internasional, bahkan menariknya sebetulnya kenapa sekarang dewasa ini ada hukum perang atau hukum humaniter itu karena ada kebiasaan perang sejak zaman kuno. Zaman kuno itu ya artinya Yunani kuno, Romawi gitu ya, sebelum Masehi lah. Jadi sejak zaman itu sampai abad pertengahan itu di kisaran abad 13 gitu ya, sampai abad 15, sampai abad 19 itu tuh peradaban itu punya kebiasaan di dalam perang gitu. Yang mana ini kemudian misalnya tercermin di Berkot tahun 1863 itu sebetulnya hanyalah apa ya, semacam kodifikasi atas kebiasaan perang. Konteksnya pada saat itu Liber Code ini adalah aturan yang mengatur tentang perang sipil di Amerika Serikat ya. Jadi yang ingin saya katakan bahwa dari mana atau apa sumber dari hukum humaniter itu adalah kebiasaan perang zaman dulu sampai sekarang gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan sumber terdasarnya sebetulnya adalah hukum kebiasaan internasional. Jadi sekalipun tadi kita udah melihat banyak sekali perjanjian-perjanjian internasional itu sebetulnya hanyalah perkembangan lanjutan. Awalnya itu ada hukum kebiasaan internasional. Jadi artinya nggak tertulis gitu dulunya mah aturan-aturan perang itu berulah di abad 18-19 itu dikodifikasi, dituliskan. Kemudian eh, di kalangan sarjana atau ahli itu kadang-kadang dikenal ada pembedaan antara hukum Jenewa dan hukum Hague, Geneva Law dan Hague Law. Dulunya begini, kalau Hague Law itu maksudnya adalah aturan yang melindungi warga sipil dan hors de combat atau mantan kombatan atau korban-korban perang. Jadi objek yang diomonginnya itu yang diaturnya, warga sipil dan mantan kombatan. Sedangkan hukum HAG itu lebih bicara tentang aturan tentang sarana dan metode perang. Jadi objeknya beda ya. Dulu tuh kita nyebutnya gitu para ahli tuh. Kita oke, ngomongin hukum Jenewa atau HAG. HAG itu Den Haag ya maksudnya. Tetapi kemudian pemilahan ini tuh nggak berlaku lagi karena adanya kodifikasi 4 konvensi Jenewa. Sekali lagi, konvensi Jenewa itu nggak timbul tiba-tiba, tapi kemudian ada buku 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah itu digabungkan sehingga 4 konvensi Jenewa itu tuh ngatur pertama perlindungan atas orang yang sakit dan terluka di medan perang, kedua di laut, ketiga bicara tentang tahanan perang, keempat perlindungan atas warga sipil. Kemudian ada juga 2 protokol tambahannya yang ngatur tentang konflik bersenjata internasional dan yang sifatnya internal. Jadi intinya karena ada pengkodifikasian aturan ini, maka pemilahan hukum HAG dan hukum Jeneva itu udah nggak relevan sebetulnya. Ini kalau kita coba apa ya, kayak semacam kita peras intisari dari aturan hukum humaniter itu, ya sebenarnya ini sih ya, hukum kebiasaan dan perjanjian-perjanjian internasional. Ya tentu saja ini kamu bisa melihat bikin semacam klasifikasi lebih lanjut tentang sumber itu bukan cuma dari HI ya, kan tadi dikatakan kebiasaan-kebiasaan perang di setiap zaman, ya berarti kan hukum nasional juga gitu. Jadi artinya ada interaksi antara HI dan HN. Nah, kita akan coba melihat ini versi Palang Merah Internasional. Dia itu sebentar. Sebenarnya di webnya jadi keluar ya. Di websitenya si Palang Merah itu sekarang udah bagus banget kalau kamu yang belajar tentang apapun itu ya, tentang hukum humaniter itu gampang sih sebetulnya.
Di antaranya dia bikin semacam ini ya, klasifikasi tentang eh, hukum kebiasaan dalam konteks hukum humaniter. Itu kita akan melihat dan akan mempelajari beberapa prinsip ini. Ini udah diajarin belum? Prinsip pembedaan, udah disinggung kali ya? Hmm, nggak dijelasin ya? Oke, ini saya akan mau melihatkan saja dulu. Ini kita lihat bersama-sama. Pertama, ada prinsip pembedaan. Itu ada 6 chapter di situ. Kalau menurut PMI atau Palang Merah Internasional. Di mana pertama itu kita harus bisa membedakan antara warga sipil dan kombatan, ya kan? Kemudian kita harus bisa membedakan antara objek sipil seperti sekolah, kampus, gitu ya, rumah sakit, dengan sasaran militer. Ketiga, serangan itu harus proporsional, harus hati-hati, dan lain sebagainya. Ini kita lihat dulu sepintas dulu ya, nanti akan saya terangkan satu. Kemudian di bab keduanya dikatakan ada orang yang secara khusus itu dilindungi. Siapa? Medical and religious personnel. Kelompok-kelompok medis, agamawan, kelompok-kelompok apa itu pelindung kemanusiaan, humanitarian relief personnel, jurnalis, benda cagar budaya, dan lain sebagainya. Ini jadi di dalam humaniter itu ada yang dilindungi, nggak semuanya bisa diserang gitu ya, kira-kira. Berikutnya metode peperangan, destruction and seizure of property, penghancuran, starvation, bikin kelaparan itu nggak boleh ya. Deception, pengabuan. Dan kemudian kalau bicara alat atau sarana, di sini ada yang dilarang itu racun, nuklir, senjata biologis, senjata kimiawi, bom, apa itu landmines ya, bom yang sifatnya menjebak gitu kan. Ini dari judulnya aja kita langsung bisa menyimpulkan ya sebetulnya. Kemudian bahkan ada bab 5 itu membahas tentang perlakuan terhadap warga sipil dan force de combat. Force de combat itu tadi ya, kombatan yang udah terluka, dia udah nyerah ibaratnya. Nggak bisa perang lagi. Nah ini dibahas tuh secara khusus. Oke. Dan barulah di bab 6 itu dibahas tentang pertanggungjawaban individu apabila melanggar, termasuk juga kejahatan perang, dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Itu sepintas tentang sumber-sumbernya. Berikutnya saya akan coba terangkan masing-masing prinsip tadi. Karena sebetulnya yang disebutkan sebagai bab-bab tadi itu merupakan prinsip. Pertama, kita harus memahami prinsip pembedaan. Oke? Apa yang dimaksud dengan prinsip pembedaan? Jadi dikatakan bahwa non-kombatan harus dihindarkan dari berbagai bentuk serangan. Dari kalimat ini saja kita bisa memahami bahwa yang boleh diserang itu hanya kombatan. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kombatan ya. Tapi yang pasti kita paham bahwa non-kombatan, selain kombatan, nggak boleh diserang. Nah, dikatakan lebih lanjut bahwa kategori ini tidak hanya mencakup warga sipil, tetapi juga ex-kombatan atau force de combat, kemudian juga seperti tawanan perang, dan para pejuang yang terluka karena sakit, karam, dan lain sebagainya, atau sudah menyerah. Jadi intinya, kombatan harus membedakan sasaran militer yang menjadi targetnya dan penduduk sipil. Dan dalam konteks ini, berdasarkan prinsip pembedaan,
kombatan harus cuma menyerang sasaran militer. Saya kira dari sini kita bisa memahami ya bahwa ada kombatan, ada bukan kombatan, kemudian ada sasaran militer, ada objek sipil. Yang boleh diserang cuma kombatan dan sasaran militer. Penduduk sipil atau objek sipil, termasuk objek kombat, itu nggak boleh diserang. Itu yang dimaksud dengan prinsip pembedaan. Nah, kemudian prinsip berikutnya, prinsip proporsionalitas, mengatur bahwa dalam menyerang sasaran militer, kombatan harus mengambil langkah-langkah untuk menghindari atau meminimalisir kerusakan sipil dan menahan diri dari melakukan serangan yang akan menyebabkan kerusakan sipil yang berlebihan. Oke, pertama kita sudah melakukan pembedaan, tetapi berikutnya katanya kita itu harus menghindari atau meminimalisir kerusakan sipil atau menahan diri dari melakukan serangan yang menyebabkan kerusakan yang berlebihan. Begini, saya ingin katakan bahwa sekalipun kita udah bisa membedain antara sasaran militer dengan objek sipil, kadang-kadang objek sipil misalnya kampus ya, kelas ini. Kelas ini tuh pada dasarnya kan dia adalah objek sipil, yang artinya nggak boleh diserang. Tapi pertanyaannya bagaimana jika ruangan ini dipakai jadi markas militer? Pertanyaannya apakah dia tetap kita kategorisasi sebagai objek sipil atau justru menjadi sasaran militer? Kira-kira menurut Vivian apa? Kalau seandainya ini fungsi awalnya kan objek sipil, dia bukan sasaran militer kampus. Tapi ternyata faktanya dipakai sama militer sebagai markas persenjataan. Jadi apa? Alasannya apa? Fungsinya udah berubah ya. Kita akan menganggap ini objek sipil kalau fungsinya adalah untuk tempat pendidikan, kuliah, kelas gitu kan ya. Tapi begitu fungsinya lain, nah itu yang saya maksud begini, sehingga nanti kita akan melihat kadang-kadang objek sipil itu tadi ya bukan cuma dari judulnya doang ini rumah sakit ini kampus enggak. Kita harus lihat faktanya apakah nggak dipakai sama kelompok militer. Nah, kenapa muncul prinsip proporsionalitas? Karena itu faktanya kadang-kadang objek sipil itu hmm, jadi markas sehingga itu menjadi sasaran militer. Tapi kata prinsip proporsionalitas, kita tetap harus menahan diri, gitu ya. Katakanlah yang dipakai markasnya di ruangan ini doang. Oleh karena yang dipakai markasnya ruangan ini doang, maka nggak boleh dong kita menghancurkan seluruh gedung Unisba misalnya, ya kan? Nggak proporsional. Kira-kira gitu ya. Kemudian ada prinsip kehormatan dan kemanusiaan, di mana ada aturan mengenai sarana dan metode perang. Tadi kita sudah menyinggungnya sedikit. Di mana demi mengurangi penderitaan yang tidak perlu dan untuk menjaga penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan. Jadi sekali lagi dalam konteks peperangan kita akan melihat apa alat, peralatan atau sarana dan metode di dalam perang itu yang boleh dan yang tidak boleh. Itu dipilih. Ini pembahasan secara umumnya. Berikutnya kita akan coba lihat masing-masing. Nah, ini prinsip pembedaan nih kalau kita coba rinci, ini ada beberapa poin sebenarnya. Bab 1 misalnya ngebahas tentang pembedaan antara warga sipil dan kombatan. Nah, di situ dibahas beberapa poin. Apa yang dimaksud dengan kombatan, apa yang dimaksud dengan angkatan bersenjata, apa yang dimaksud dengan warga sipil, gitu ya. Nah, ini kita harus paham ya. Kalau kita coba
berikan definisi yang umum, gini maksudnya, kita harus bisa ngebedain antara warga sipil dengan kombatan kan ya. Maka pertanyaan dasarnya adalah apa itu kombatan dan warga sipil? Itu kita harus clear dulu kan. Secara umum, kombatan itu bisa kita lihat sebagai anggota pasukan tempur dari pihak yang berperang. Jadi sekali lagi kombatan itu anggota. Nanti misalnya contoh ya perang antara Israel Palestina gitu kan. Ada tentara Israel, IDF, Israel Defense Forces, ada tentara Palestina. Masing-masing orang yang jadi tentaranya itu kombatan. Tapi kita kan akan menggolongkan tentara Israel semuanya sebagai angkatan bersenjata. Jadi ada perbedaan ya antara angkatan bersenjata dengan kombatan. Kalau kombatan itu orang per orang. Nah, si kombatan ini tuh dia punya hak untuk berperang. Artinya dia ngangkat senjata nembak orang itu boleh, itu legal. Kalau dia jadi kombatan. Nah, apa pertanyaan lebih lanjutnya, apa syarat-syarat menjadi kombatan? Di antaranya misalnya punya pakaian resmi, jadi dia menunjukkan diri bahwa dia memang militer, kemudian ngangkat senjata, gitu ya, nggak pura-pura, gitu kan. Jadi ada syarat-syaratnya biar jadi kombatan, sehingga kalau dia jadi kombatan, dia boleh nembak sasaran militer, termasuk kombatan musuh, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kombatan. Ada juga yang disebut dengan levy and massey ya. Levy and massey itu misalnya kita bisa melihat, saya kira di peristiwa perang manapun itu kerap kali ada warga sipil yang tiba-tiba misalnya angkat senjata tuh. Ketika musuh datang tiba-tiba angkat senjata nembak gitu. Pertanyaannya dia kombatan bukan ya? Hmm. Dia kan nggak memenuhi syarat tadi ya. Maksudnya awalnya dia itu warga sipil tapi kemudian karena sebel atau gimana melihat musuh tiba-tiba dia angkat senjata terus menembak. Nah itu kita kategorikan sebagai levy and massey namanya istilahnya. Dan dia bukan kombatan ya. Yang artinya ya tindakan dia ilegal sebetulnya untuk menembaki musuh atau orang atau sasaran militer itu. Kemudian selain pemilahan antara warga sipil dengan kombatan, kita juga harus bisa memilah antara objek sipil dengan sasaran militer. Oke. Sorry, sebelumnya tadi belum jelas ya definisi angkatan bersenjata. Yang empat, sorry. Angkatan bersenjata itu adalah pihak dalam konflik yang terdiri dari semua pasukan, kelompok dan unit bersenjata yang sifatnya terorganisir yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab kepada pihak tersebut. Jadi maksudnya gini, yang dimaksud dengan angkatan bersenjata itu dia harus ada komandonya, gitu ya. Dan rujukannya bisa pasukan, bisa kelompok. Misalnya perang antara Israel Palestina itu yang perangnya katakanlah bukan cuma tentara Palestina, tetapi juga ada Hamas misalnya ya. Nah itu kelompok juga kan. Ada kelompok lainnya, si C katakanlah, si D. Nah ini kan semua adalah angkatan apa kelompok-kelompok masing-masing ya. Anggotanya kita sebut kombatan, tapi kelompoknya itu angkatan bersenjata. Jadi angkatan bersenjata itu lebih generik. Kemudian poin 5, apa yang maksud dengan civilians, warga sipil atau penduduk sipil? Dalam konteks hukum humaniter itu definisinya disifat apa? Dibuat terbalik ya, dibuat negatif, di mana dikatakan bahwa penduduk sipil itu semua orang yang bukan kombatan atau bukan anggota angkatan bersenjata. Itu warga sipil. Jadi pokoknya yang bukan kombatan pastilah warga sipil menurut definisi hukum humaniter itu.
Kemudian yang keenam, civilians loss of protection from attack. Ini maksudnya adalah tadi ya, pada dasarnya dalam konteks hukum humaniter atau hukum perang, warga sipil nggak boleh ditembak karena dia bukan sesar militer. Tapi kalau tiba-tiba tadi angkat senjata, ikut nembak, ya jadi hilang perlindungannya, gitu ya. Berikutnya, chapter 2, bab 2, distinction between civilian object and military object. Kita harus ngebedain antara objek sipil dan objek militer. Yang boleh diserang itu apa? Ya, sasaran militer atau objek militer. Sedangkan objek sipil nggak boleh. Nah, poin ke-8 bicara tentang definisi dari objek militer itu apa. Ini tuh agak menarik ya. Jadi yang dimaksud dengan sasaran militer itu yaitu objek-objek yang sifat, kemudian lokasi dan tujuan atau penggunaannya itu dapat memberikan kontribusi efektif bagi aksi militer. Jadi dia itu umum, objek-objek katanya yang sifat, tujuan atau penggunaan itu dia bisa mendukung aksi militer. Jadi dia nggak nyebut eksplisit kayak markas, enggak. Yang selama sifat, tujuan, dan penggunaannya bisa mendukung aksi militer, itu secara militer. Maka tadi, bicara sekolah atau gedung ini, kampus, ruangan ini, kalau sifat, lokasi, dan tujuannya untuk penggunaannya adalah untuk aksi militer, ya jadi sasaran militer. Memang di kalangan ahli itu menjadi perdebatannya tentang apa yang dimaksud dengan sifat, tujuan, penggunaan, itu tuh tafsiran kan. Nah itulah menariknya hukum humaniter saya kira ya. Dia itu ya nggak kaku juga ya di dalam melihat objek-objeknya itu dia akan melihat faktanya itu gimana. Apakah sifat, tujuan atau penggunaannya itu mendukung aksi militer atau tidak. Kemudian definisi lanjutannya adalah yang mana kan tadi dikatakan objeknya bisa apapun selama sifat, tujuan atau penggunaannya mendukung aksi militer. Di saat yang sama yang dimaksud dengan sasaran militer itu adalah yang mana kalau objek-objek itu dihancurkan atau dinetralisir, maka dapat memberikan keuntungan militer. Nah, itulah yang dimaksud juga dengan objek militer. Jadi sebenarnya ada dua lapis definisi ya. Pertama dia harus tadi sifat fungsinya harus mendukung aksi militer, tapi di saat yang sama ini kalau dinetralisir akan memberikan keuntungan bagi pihak musuh gitu. Atau keuntungan militer, military gains. Pertanyaan berikutnya gimana kalau ada ya tadi ya wilayah abu-abu lah katakanlah misalnya ada satu kelompok militer melihat sekolah dia tuh kayak ngelihat di sekolah itu tuh ada pihak musuh tapi tuh nggak ada aktivitas di sana tuh ini tuh jadi dia ragu ini dia objek sipil atau sasaran militer ya kan itu kita bisa membayangkan seperti itu ya di dalam lapangan itu pasti kan ada ranah abu-abu di mana kita nggak yakin dengan penilaian kita pertanyaannya apakah harus kita anggap sebagai objek sipil atau sasaran militer. Hmm. Dalam hukum humaniter kalau kita ragu-ragu pada prinsipnya kita harus menganggap itu sebagai objek sipil. Inilah prinsip kemanusiaan tadi ya, bahwa kita sebisa mungkin meminimalisir, kita sebisa mungkin berprasangka positif, kayak gitulah. Sekalipun tentu di dalam lapangan itu sulit ya penerapannya. Lalu kemudian poin 9, apa yang dimaksud dengan objek sipil? Yaitu, ini pun didefinisikan secara negatif ya, yang 9 ini, yaitu semua objek yang bukan sasaran militer. Gitu aja. Itu ya prinsip pembedaan itu. Jadi sekali lagi kita bisa lihat kalau kita rinci agak panjang juga nih. Gitu. Berikutnya ini saya ingin perlihatkan antara
perbedaan antara orang yang dilindungi atau non kombatan. Jadi sekali lagi logikanya selalu hitam putih memang kombatan atau non kombatan. Kalau kombatan tidak dilindungi boleh ditembak. Kalau non kombatan dia harus dilindungi. Nah, kita lihat ya. Ini pengertian umum mengenai orang yang dilindungi dalam 4 konvensi Jenewa. Pertama, warga sipil yang berada dalam kekuasaan pihak yang warga negaranya tidak mereka miliki. Ini ya misalkan ketika invasi Rusia Ukraina kan di sana di Ukraina banyak juga warga negara asing gitu yang bukan warga negara Ukraina. Kemudian yang dilindungi selain warga sipil adalah ex-kombatan. Kita bisa membayangkan militer ketembak gitu ya, terluka atau sakit atau tenggelam di laut, itu nggak boleh ditembak lagi gitu, bukan kombatan lagi. Kemudian tahanan perang, prisoner of war, ini kalau kita lihat di film-film kan bisa disiksa, ditembakin atau gimana ya, tapi dalam konteks hukum humaniter itu nggak boleh digituin. Tenaga medis jelas, rohaniawan, agamawan. Kemudian parlementer itu pejabat publik sih sebetulnya, dan tenaga pertahanan sipil. Ini ya beberapa contoh yang konkret siapa aja sih yang sebenarnya nggak boleh ditembakin atau diserang karena dia bukan kombatan. Atau kita golongkan sebagai protected persons atau orang yang dilindungi. Sebaliknya, ada yang disebut dengan kombatan. Kita perhatikan, kombatan adalah anggota angkatan bersenjata. Selain tenaga medis dan agamawan. Yang dimaksud dengan kombatan itu adalah mereka memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran. Jadi itu ya pentingnya status kombatan itu biar kita dalam perang nembak orang itu diperbolehkan, nggak dipidana. Karena kalau warga sipil tiba-tiba angkat senjata terus tembak, maka dia akan dianggap sebagai bukan kombatan dan karenanya tindakan ilegal. Nah, kalau kombatan adalah anggota angkatan bersenjata, kalau angkatan bersenjata itu dalam konflik terdiri dari semua angkatan bersenjata terorganisir, kelompok, unit, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ingat bahwa di dalam konteks peperangan itu bisa jadi yang berperang bukan cuma militer dari suatu negara, tapi bisa jadi ada milisi, ada kelompok apa gitu ya. Banyak faksi-faksinya gitu kan. Jadi kalau kita coba bikin pemilahan antara warga sipil atau penduduk sipil dengan angkatan bersenjata dan kombatan, maka ilustrasinya kira-kira begini ya. Kita harus paham bahwa unsur-unsur angkatan bersenjata itu adalah pertama mereka itu harus dikomandoi oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya. Kemudian kedua memiliki lambang khas yang bisa dikenali dari jauh dan kejauhan. Ketiga membawa senjata secara terbuka dan bertindak sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Saya beri tanda hitam 1 dan 3 karena dewasa ini sekarang ini poin 2 sama 4 itu relatif sudah ditinggalkan. Jadi artinya selama memenuhi poin 1 dan 3 saja sekarang mah itu udah kita bisa simpulkan bahwa dia merupakan angkatan bersenjata. Itu ya. Nah, ini kombatan. Kalau jadi kombatan itu punya privilege, punya keuntungan, punya hak. Pertama, imunitas kombatan. Tadi ya, bahwa tindakannya untuk bertempur atau itu tembak menembak gitu di dalam konteks peperangan itu legal. Sehingga dia tidak dapat dituntut secara pidana. Padahal kita ingat dalam konteks hukum pidana kan tembak menembak membunuh orang ya. Nggak boleh gitu ya. Tapi begitu jadi kombatan dalam konteks konflik bersenjata, kombatan punya imunitas. Kemudian kalau dia ditangkap sama musuh, dia itu jadi tawanan perang. Tawanan perang itu kan dilindungi tadi.
Jadi sekali lagi nggak bisa diperlakukan semena-mena. Kalau terluka jadi harus di combat. Nah, jadi ada privilege ya. Tapi di saat yang sama kita harus bisa memahami ada loh yang tergolong sebagai yang disebut dengan unlawful combatants, kombatan ilegal. Sini saya beri contoh mata-mata, tentara bayaran, ya, warga sipil yang berpartisipasi langsung dalam pertempuran atau militer swasta atau mercenaries maksudnya yang dibayar. Itu ya yang dimaksud dengan kombatan. Berikutnya prinsip proporsionalitas. Tadi sebetulnya kita sudah melihat. Nah, eh, jadi intinya proporsionalitas itu gini. Tadi kita udah jelas antara sasaran militer dengan yang bukan, warga sipil dengan kombatan. Ketika situasinya abu-abu, kadang-kadang objek sipil itu berubah jadi sasaran militer, maka ada perhitungan kan antara gimana ya keuntungan militernya sama kerusakannya. Jadi ada semacam kalkulasi ketika ingin menyerang itu, tadi contohnya katakanlah ruangan ini dijadikan sebagai sasaran militer karena jadi markas gitu ya. Kemudian saya sebagai pihak musuh ingin menyerang, ketika saya ingin menyerang itu kan saya mengkalkulasi apa ya keuntungan militernya kalau saya menghancurkan semuanya dengan menghancurkan cuma sebagian aja. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan prinsip proporsionalitas adalah kita sebisa mungkin harus menghindari kerusakan yang berlebihan. Gitu. Kemudian ada prinsip precautions in attack, kehati-hatian dalam serangan. Ini jelas banget ya. Jadi maksudnya dalam operasi militer itu harus selalu diperhatikan keselamatan si penduduk sipil dan objek sipil. Intinya gitu ya. Setelah hati-hati, ada juga yang disebut dengan target verification, artinya setiap pihak yang berkonflik itu harus memverifikasi dulu identitasnya, ini siapa nih yang mau kita serang nih gitu. Tadi hati-hati, sekarang verifikasi lagi. Kemudian poin 17, choice of means and method tadi ya. Kita bicara tentang metode dan sarananya. Setelah kita tahu identitas orangnya, kita mau nembaknya kayak gimana nih? Pakai alat apa? Nah, itu juga pertanyaan lagi. Kita nggak boleh pakai sarana dan metode yang dilarang ya. 18 assessment of the effects of the attacks. Apakah, nah, ini sebenarnya masih bagian dari proporsionalitas tadi bahwa serangan itu harus dikalkulasi sedemikian rupa sehingga tadi jangan sampai keuntungan militernya itu kecil sedangkan kerugian non militernya besar. Intinya itu ya, precautions in attack itu ini sebetulnya anak dari proporsionalitas kan sebetulnya. Clear kan? Paham ya? Jadi saudara karena udah ngikutin hukum humaniter, paham hukum perang itu nggak ngebolehin semuanya. Nggak ngebolehin semuanya. Sekalipun perang itu nggak dilarang memang. Kita masih mengenal perang sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara kekerasan, tapi perang itu bukan berarti semuanya boleh. Karena inilah prinsip proporsionalitas ini ya, kemudian apa itu mengendurkan keleluasan di dalam peperangan. Nah, ini terakhir deh 2 slide lagi ya. Norma, prinsip dan nilai dalam ini hukum kejahatan perang ya. Dalam hukum perang adalah sekali lagi dalam konteks ini kita bisa melihat yang dimaksud dengan sasaran militer adalah kombatan, baik yang sedang bertugas atau tidak. Jadi bisa jadi kombatan lagi tidur boleh, selama dia masuk seragam gitu ya, dan kita pastikan bahwa dia memang kombatan. Jadi ada subjek kombatan serta objek. Apa itu tadi yang menurut sifat, lokasi, tujuan atau penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif untuk aksi militer.
Dan bila kehancuran total atau sebagian, penangkapan atau netralisasi dalam keadaan dua tersebut menawarkan keuntungan militer yang pasti. Wah, ini yang biru ini sebenarnya susah. Kayak tadi deh, saya beri contoh ruangan ini jadi markas. Si militer itu harus make sure kalau saya ngancurin ini markas ini terus apa keuntungan militernya? Ada kepastian nggak? Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada berarti bukan sesama militer. Artinya saya ingin katakan satu objek aja, nanti Vivian ya barangkali membaca artikel gitu ya. Banyak sekali blog yang membahas, itu menarik banget waktu debatin tentang perang Israel Palestina lah, apapun itu ya, objeknya bisa macam-macam. Cuma bahkan para ahli HI itu kadang-kadang berdebat soal ini tuh objek militer, ini bukan. Menafsir kan, karena fase ini memang agak longgar ya. Ya, dan memang kita orang hukum itu nggak akan lepas dari yang namanya tafsiran. Jadi jelas ya, sasaran militer itu dia bisa subjek, kombatan bisa objek yang hijau, dan unsur keduanya adalah ini yang agak sulit itu. Kemudian kalau kita coba bedah, di sini ada objek. Objeknya adalah sasaran militer. Dan di situ berlaku prinsip pembedaan. Perhatikan ya. Di mana objeknya itu melindungi warga dan objek sipil serta hak kombat. Kemudian melindungi pihak yang memberikan bantuan kemanusiaan. Metode perang yang dilarang berarti ini berlakunya prinsip kehormatan dan prinsip kemanusiaan. Kemudian alat senjata atau alat senjata yang perang yang dilarang berarti ini kita bicara tentang proporsionalitas. Jangan lupa kombatan itu dilindungi juga ya. Kalau dia udah terluka, jadi harus dikombat, dia nggak boleh ditembak. Atau bahkan ada konsep unnecessary suffering. Makanya kita nggak boleh pakai senjata biologis, senjata yang sadis gitu-gitu ya. Jadi kalau ibaratnya kalau nembak membunuh, ya udah tembak satu peluru udah ke jantung gitu, nggak disiksa gitu. Ibaratnya gitu. Begitupun dengan warga sipil dia nggak boleh diserang. Jadi ini ya kira-kira kalau kita coba lihat klasifikasi, maka sasaran militer itu bisa berupa subjek yaitu kombatan, tapi juga bisa objek. Dan objek ini dilihat dari sifat, lokasi, tujuan atau penggunaannya itu memberikan apa? Penggunaan untuk aksi militer dan kehancurannya secara menyeluruh atau total itu memberikan keuntungan militer yang pasti. Kemudian ini kalau kita lihat subjek sama objek, subjeknya ada kombatan, ada objek sipil, dan objeknya ada secara militer, ada objek sipil, gitu ya. Agak hitam putih memang. Dan ini slide terakhir, intinya begini, dalam konteks hukum perang itu kita bisa melihat di sini ya, kepentingan militer itu yang utama memang. Itu kenapa kita nggak melarang perang. Kan perang itu jahat ya sebenarnya. Tapi somehow masih dibolehin. Karena ya inilah salah satu penyelesaian sengketa dewasa ini yang masih berlaku. Mudah-mudahan someday dilarang gitu kan. Cuma intinya dalam konteks militer itu kan yang penting mah kita mengalahkan musuh. Maka tadi ada kesan seolah-olah segala hal menjadi boleh. Padahal kita sudah melihat tidak demikian. Kenapa begitu? Karena ada kepentingan manusia kemanusiaan. Satu sisi ada kepentingan militer yang sifatnya pragmatis, yang penting menang, yang penting musuh kalah. Tapi sisi lain ada kepentingan kemanusiaan bahwa ya itu semua itu manusia dan kita harus memperlakukan dengan manusiawi. Nah, jadi intinya hukum humaniter itu dapat kita anggap sebagai hukum perang yang dimanusiawikan sebetulnya. Humanity dan militer gitu. Jadi karena kepentingan militer itu dicoba dimanusiawikan, maka berlakulah prinsip distinction, proportionality dan prinsip kehormatan atau kemanusiaan.
Ini ya, kalau kita coba peras intisari dari hukum humaniter itu. Gitu, Vivian. Silakan kalau ada pertanyaannya.